Ya, kita berada di dekat rawa peningnya ini. Terpaksa harus jalan kaki karena medannya tidak memungkinkan untuk kita naik sepeda sambil membawa kamera, ya, pegang HP, sehingga saya terpaksa nuntun untuk mengabadikan momen yang dan lokasi yang bagus ini. Kalau tidak saya tuntun, takutnya saya nungsep nungsep di selokan. Wah, ini ketemu dengan sobat-sobat goeser. Dari mana, Pak? Jauh dari situ, Klaten deket, Pak. Oh, Selaten. Nggih. Menikmati hidup, Mas. Iya, betul, Pak. Harus. Wajib dinikmati. Ini ada sobat goeser dari daerah Seraten. Sugeng Injang, Pak. Santai mawon nggih. Nah, ini sobat goeser. Monggo. Nggih, ngatas-atas. Dan ini tanahnya ini empuk. Bisa jadi dulu karena proses yang lama sekali, gambut itu lama-lama mengering dan kemudian menjadi tanah, dan bisa jadi di bawahnya sana masih ada air rawa. Jadi ini kalau diinjak rasanya empuk. Iya. Nah, itu sahabat kita, Mas Denny dan Mas Yuda. Mas Yuda termasuk goeser yang baru saja baru saja memulai goes. Banyak capungnya di sini. Wow, tanahnya empuk banget. Halo Mas Yuda. Santai diomongi kakean gaya. Kakean gaya. Banyakan Itu Mas Denny. Ingin naik perahu, latihan pertama itu. Kalau mau dayung loh, harus bisa naik dulu. Ini kapal-kapal nelayan yang bisa menghantar kita ke rawa. Ini rawanya ini luas banget arealnya. Itu ada Gunung Merbabu, Gunung Gajah, Telomoyo, Wirogomo. Nah, ini arealnya rawa pening itu luas sekali. Aku menjajal tapi jadi lucu. Nah, di sana pegunungan Ungaran. Balik. Yo, sambung nanti lagi ya. Kayaknya kita
apa ya, pengen makan tumis genjer kayaknya sih. Nanti dapatnya apa ya, manut-manut saja. Oh, inilah keindahan Indonesia, Rawapening dan sekitarnya. Yuk, sambung nanti lagi ya. Ini orang yang sudah ahli naik apa ya itu, getek ya, mendayung sambil berdiri. Kalau saya begitu bisa Naik aja langsung jemplung. bisa nyemplung bisa jatuh ke air karena nggak biasa. Pasti posisinya kalau saya sambil duduk ya. Nah, ada seninya ya, tidak hanya kayuh kanan saja, karena kalau kanan terus ya bisa belok. Jadi kadang-kadang yang dikayuh kanan kiri, tergantung mau ke arah mana. Kayaknya teorinya begitu, aslinya ya tidak segampang yang dilihat ya. Lah, itu Bukit Cinta betul. Ya itu, ya itu Bukit Cinta itu, betul. Ada perahu-perahu nih. Becedek no. Sama aku rono. Ya. Lek renang. Kandani nek ana jalan tengahnya mau lho. Ngepit tengah rawa. Suatu saat bisa jadi. Kadang idemu itu anu lho Mas. Visioner. Nah, Iso malah nggih wisata ya. Wis dadi bikin jembatan. Tapi agak menggoda. ini kita berandai-andai, jadi kalau di sini dibuat jembatan itu ya di atas rawa. Betapa indahnya ya. Oke, yuk. Dekat bukit itu dalam. Kita mau goes lagi nih. Tapi ini medan kita. Iya. Penuh perjuangan dan doa. Enak tak nyoba. Monggo. Wah, ini capungnya banyak banget nih. Ya, dinaiki enggak ya? Nanti aja lah. Ini medannya tidak memungkinkan untuk dinaiki. Jadi saya nonton. Tetapi iki penak sing tinggal sampean iki. Nah, ini Pas di jalan munggah ya. Oh iya. munggah midun pas. Boleh mandek ya. Apa malah mandek. Monggo Bu. Ada Pak Sari di jalan munggah tuh tentu. Belum tentu. Gede gitu aja. Oh, semakin gede makin nenteng. Sing jelas semakin besar bane semakin aman. Ini kita bicara soal sepeda, teman-teman. Kalau gue pakai sepeda yang ukurannya semakin kecil, ya memang semakin kenceng di aspal. Tapi kalau jalan di tempat-tempat yang seperti ini ya lebih enak pakai yang ban besar, apalagi badik ani kandel gitu. Nah, wah ini memang cocok di tanami singkong ya,
singkongnya ini bisa gede-gede ini, subur. Wah, singkong. Kalau telo itu yang rambat. Kalau ini bukan rambat, namanya singkong, atau orang Solo bilang pohung, orang lain bilang budin. Ya, silahkan di depan, silahkan dinaiki kalau mau menaikinya. Kayaknya ini sudah bisa dinaiki ya. Mohon maaf ya sobat semua, ini goyang-goyang karena memang ini goes sambil pegang HP, dan medannya juga tidak lebar sehingga harus pegang secara khusus dan pelan-pelan. Nuwun sewu Pak nggih. Matur nuwun. Ini ada tempat parkir bagi teman-teman yang suka mancing. Nah, ini tempat parkirnya dibuatkan khusus. Nuwun Pak. Wah, ini di samping kanan kiri ada hamparan sawah yang menghijau. Kalau nggak hati-hati, nungsep di selokan atau pinggir rawa sini. Jadi ya harus hati-hati. Udaranya segar sekali. Meskipun panas matahari penuh tak terhalang, tapi di daerah Rawapening, Salatiga udaranya sejuk. Jadi teman-teman, kalau pengen goes silahkan ke sini, ajak saya bisa menjadi pemandunya. Nah, ini saya harus berhenti dan minggir. Monggo Pak. Iya, itu ada teman-teman goes. Matur nuwun. Monggo. Nah, ini asiknya bersepeda di tengah sawah. Oh, masa di tengah sawah ya? Di tengah-tengah area persawahan yang dalam arti ada jalannya, tapi kanan kiri semua sawah, sambil lihat-lihat pemandangan Rawapening. Asik ya. Ayo teman-teman, sobat semua, baik para goeser atau juga para adventurers yang suka berpetualang, ini tempatnya asik. Ini ada warung makan, tempatnya sejuk banget.
Ini BUMDes Daringan. BUMDes itu badan usaha milik desa. Wah, ini banyak yang berkunjung nih anak-anak. Daringan adalah BUMDes di desa Kesongo. Nah, BUMDes ini dikelola oleh desa. Di sini bukan lurah ya, kelihatannya masih kepala desa dengan sistem Pelkades, pilihan kepala desa. Ya, proses demokrasi terjadi sampai grassroots dan itu bagus, meskipun semua sistem mau monarki, mau teokrasi, mau demokrasi, semua ada plus minusnya. Tapi kok ini jadi serius ya? Oke lah, kita goes dulu ya. Ini ada saloka, kalau Anda lihat ada apa itu, kayak roda berputar itu apa, dremolem itu ya. Itu saloka, tempat wahana permainan terbesar di Jawa Tengah tentunya. Oke, gitu dulu. Ini kita di perkampungan, jadi harus konsentrasi. Oke sobat semuanya, sampai nanti. Ini kita di daerah Kesongo. Oh, masih Kesongo. Memang Kesongo itu luas. Padinya sudah mulai kelihatan, pegunungan, dan ini yang bikin heboh, Menara Eiffel ambruk saudara-saudara. Ini jalan ini sebenarnya diciptakan untuk menuju ke Menara Eiffel Van Kesongo, tapi kemudian nggak tahu gimana ya, mungkin konstruksinya atau juga kena terpaan angin yang keras, akhirnya ambruk. Anda bisa lihat itu. Padahal di situ dulu juga ada restonya, jadi wah ya, rugi banyak itu ya. Padahal untuk membangun infrastrukturnya, segala fasilitasnya sini juga tidak murah. Tapi ya gimana lagi. Menara Eiffel kita roboh saudara-saudara. Rawa Pening, ada pegunungan Ungaran. Kita semakin dekat. Dengan lokasinya yaitu Rowo. Sayang sekali di video saya di Talenta MK
Dulu kita mengabadikan Menara Eiffel, tapi sekarang dengan sedih harus diberitakan kalau Menara Eiffel Van Rawa Pening Kesongo tentang tumbang. Ya, beginilah situasinya. Ini jembatan yang dibuat tapi sudah kalah dengan pertumbuhan tanaman-tanaman di sekitarnya. Wow, ini eteng gondok. Harus hati-hati. Kalau ada yang bisa dipegang, pegang saja. Dari mana, Mas? Saya sini, Pak. Oh, deket lah. Nah, ini Mas Denny. Mas Denny baru nyoba. Wow, idum. Oh, ternyata nggak dalam ya. Ternyata nggak dalam ya. Nggak dalam ternyata itu. Oh iya. Wah, ini kalau ini udah sulit diperbaiki nih ya. Aduh. Ah, ini roboh tuh. Ah, eman-eman tuh bahasa. Sayang sekali ya. Tempat yang sebenarnya bagus, perspektif untuk dikembangkan, tapi roboh. Nah, ini sayang sekali ya. Ini restonya yang roboh. Ya kayaknya karena ya mungkin konstruksinya. Tapi kalau ini ya mungkin karena angin yang keras meniupnya.
Ini restonya, aduh sayang sekali ya. Berapa duit ini ya kan? Tapi ya begitulah. Ini rawa peningnya dari Menara Eiffel yang tumbang. Kita bisa lihat keindahan rawa pening. Goes dari Salatiga kok ini. Wah, ini deket itu dengan teman. Iya. Hujan angin ya. Ah, iya. Tapi kayaknya juga Mesake yang punya ini ya, restonya ini ya. Roboh padahal ya keluar duit tidak sedikit. Iya. Tapi kalau memang masuknya bayar, kemudian di sini juga bayar, itu ya terus orang jadi nggak datang. Iya kalau terlalu mahal. Tapi ya wong bangun ini juga butuh modal juga. Iya. Jadi ya buah si malakama. Tapi inilah keindahannya. Keindahan alam Rawa Pening. Ayo ke sini teman-teman. Ya, kita sampai di Sumurup. Sampai di Indonesia. Nah, di depan itu ada Jembir. Jembir itu jembatan biru. Nah, ini ada pengaruhan tanah, dan tanahnya empuk sekali. Empuk ya, karena kebanyakan ini dari eceng gondok yang menjadi tanah. Nah, itu mesinnya hebat ya, teknologinya ya. Traktor bisa di tengah rawa. Yo ke Jembir yo. Bisa. Iya kan? Enggak, bisa. Kan gimana bukan kalau asik. Mangke pemenang tahun Gunung Merbabu Telomoyo. Nggih. Monggo, Pak. Sing nika Merbabu nika Telomoyo nika kali jam hari. Luar biasa ya, teknologi yang bisa kita ciptakan. Bisa jalan di rawa, mengeruk tanah. Wah, ini mesinnya Sumitomo. Kayaknya alat beratnya dari Jepang nih ya. Itu bahkan berada di tengah sana. BBWS Pemali Juwana. Nah, ini yang disebut Jembir.
Jembatan Biru. Ini rawa yang mengering, kemudian dijadikan sawah, tapi bisa sewaktu-waktu air rawa naik sehingga ini menjadi rawa kembali karena ini musim panas, jadi sedikit banyak beberapa area mengering bisa ditanami. Wow, betapa indahnya Indonesia. Kok Indonesia? Ini baru secuil ya. Betapa indahnya Rawa Pening. Ini jembirnya, jembatan birunya. Nyantai. Nah, kalau yang mau naik kapal bisa lewat sini. Jadi kalau mau naik kapal lewat sini ini. Inilah Jembir. Ini wow, pemandangannya asik sekali. Nah, itu ada Menara Eiffel yang ambruk, kelihatan dari sini. Jembatan yang diciptakan melewati Rawa Pening. Rawa Pening identik dengan Naga Baru Klinding. Bukit Cintanya nampaknya di sana, depan sana. Ini di depan situ ada Sumurup. Banyak resto di pinggir Rawa. Nah, ini tumbuhan eceng gondok yang di sini bisa cepat sekali berkembang. Ada ikan besar yang mati tuh. Wow, ada ikan yang mati. Ada 1, 2. Sana ada jalan tol Semarang Solo. Nah, itu hebat ya, bisa lewat di Rawa. Wow, itu dikeruk karena memang seringkali untuk bersandar kapal-kapal. Oh, dia membasuh alat keruknya karena penuh dengan
Bersyukur kita dekat dengan Rawa Pening yang bisa kita nikmati keindahannya, pemandangannya, kulinernya, jangan lupa ya. Hebat ya, traktor yang bisa berjalan di air. Ada model pelampungnya. Hebat ya alat yang dibuat itu, traktornya itu bisa berjalan di air. Amfibi. Jadi di darat bisa, wah, mencuci diri sendiri tuh. Lah iya, memang biar kacanya bersih. Tuh. Iya. Iya. Kayak berfungsi kayak telali itu ya. Tapi itu luar biasa itu ya, manusia menciptakan teknologi. Sip. Kita istirahat sebentar, nanti kita akan makan di sana ya. Nah, kita goes pasti kelaparan no ya. Kan belum sarapan. Nah, ini yang sarapannya Mas Denny. Ini namanya sayur Ini genjer. Ini sayur genjernya. Nah, penampilannya hijau. Sayangnya ikannya belum ada, baru dibersihin. Jadi ya seadanya, mujair, kakap, nilas, Koi. Koi. Bukan arwana toh. Biar yang mahal sekalian. Sama, nah, rambak atau kerupuk ya, sederhana. Membayangkan biasa kalau nggak melempem tuh gitu Mas, di sini gonjol plastik dipenet sih keplek. Ini buka saya. Kalau udah dibuka sih wis terlanjur. Nggak melempem tapi. Ini nutrisi belum masuk otak. Tempat saya kurang aqua ya teman. Yuk teman-teman, kita makan ya. Ayo. Up genjer, siap. Asik. Sama es teh ya. Es tehnya belum datang. Mana tuh? Bentar. Ini Kita pas goes di pinggir. Oh, air sepur. Kereta api. Ini wisata ini dari Ambarawa sampai Tuntang. Jarang kita menemukan. Kita mau goes ke arah sana ya. Asik tempatnya. Nah, ini Ibu E yang jual tumis genjer. 3 orang makan sarapan dengan es teh 2 dan es nutrisari dengan makan dan lainnya 29.000. Bahagia itu sederhana. Nah, dengan asmane sinten Bu? Nah, kalau kita ke sini teman-teman silakan menikmati menikmati genjernya Bu Suliem. Nah, nggih, Jembir. Kita sampai di Jalan Noyo Genggong. Halo. Ini Jalan Noyo Genggong. Pinggir Rowo ini. Selamat datang di kawasan kuliner asinan Bawen. Nah, ini
kanan kiri tempat kuliner. Acara nopo niki, Bu? Oh, kelas balita. Oh, sampun rampung. Oh. Mampir dulu dikit. Ini joglo yang dibangun di pinggir rawa. Air rawa kadang juga bisa sampai sini karena ini musim panas sehingga mengering, bisa dipakai untuk menanam padi. Nah, di situ ada ya jalur kereta apinya. Dari sana Ambarawa sampai di stasiun Tuntang, nggak kelihatan dari sini. Merbabu dengan gagah berdiri di samping pegunungan-pegunungan yang lain di sekitar Rowo. Ini kalau sore, wah nikmat sekali. Ini kalau sore bagus ini ya untuk santai, bisa ngopi. Kita berhenti di alun-alun Ambarawa sambil menikmati durian. Pesta durian. Ini yang 50 ribuan, 35 ribuan, 20. oh sana 20. Ini per wadah 35.000. Nah ini baik. Mbak, masuk YouTube loh ini. Iya. Ini pesta durian. Ayo coba lagi makan. Tinggal dikit. Ayo siapa yang mau silakan ke sini. Sekarang kita baru beristirahat di Taman Bukit Cinta. Nah, ini tempat parkirnya. Ini masuknya di sini. Ambil tiket di sini. Ada CCTV-nya, baru buka. Sana Bukit Cinta. Ini pintu gerbangnya. Nah, ini simbol naga baru kelinding. Di ekornya ada loncengnya, kelinding, kelinding, kelinding. Nah, maka disebut baru kelinding. Selamat datang di Bukit Cinta, Rawapening. Naga tidak hanya dalam mitologi Cina, tapi juga mitologi agama Buddha, Hindu juga ada.
Karena Cina dekat dengan Tibet, India, sehingga warna agama Hindu, Buddha, Konghucu sangat dekat. Ini huruf Jawa. Kalau Anda baca itu sebenarnya tulisan dari Bukit Cinta. Ini dari aksara Jawa. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Bodo. Oh, itu juga ada Bukit Cinta. Gerbang yang megah. Apakah teman-teman masih bisa membaca huruf Jawa? Nah, ini abjad Jawa. Bukit Cinta. Ya, nah tiket. Pencet hidungnya. Nah, ini rombongan kayaknya ya. Pada hari Sabtu Bukit Cinta ramai pengunjung, dan area parkirnya tidak hanya di sini, di sebelah timur juga ada, lebih luas. Nah, keluar. Gadget ya udah keluar, Mas. betul. Nah, di sana deretan yang jual. Sudah cukup istirahatnya? Yo. Ayo kita. Sekarang kita sampai di belakang muncul. Situ muncul, pemandian muncul. Ada Java, air kemasan. Kita berada di belakangnya. Ini daerah Rawasari. Bukan karena nama saya Sari, tapi memang karena sini namanya Rawasari. Ada warung sawah, bakso kerikil. Bakso kerikil, mie ayam, siomay. Kanan kiri, oh ada burung apa ya, bangau yang cukup besar berpasangan di sana. Ini sawahnya, padinya lucu ini. Kelihatannya padinya jenis berbeda tapi dicampur. Tapi yang tinggi-tinggi di bagian pinggir. Nah, ini mereka sedang menanam padinya dari pembenihan. Ini ada real estate, perumahan ayam.
perumahan ayam. Diberi musik katanya supaya ayamnya tidak stres. Ayam bisa stres juga ya. Padahal nggak butuh cari uang ya. Tapi katanya begitu, supaya mereka nggak stres, tempatnya ditutupi supaya nggak angin besar, dan juga diberi musik, iringan musik supaya tidak stres. Manusia ya juga perlu ya dengerin musik, kadang-kadang karaoke supaya nggak stres. Mungkin. Cuma yang saya heran, kenapa orang bisa punya kesimpulan bahwa apa itu gemak, kemudian ayam, bebek bisa stres. Itu unik. Tapi begitulah kira-kira. Ini suasana halo di pedesaan daerah Rawasari. Wow, jalannya sudah rusak sekarang. Padahal belum lama lewat sini, ini udah rusak ternyata ya. Aspalnya sama sekali nggak kelihatan. Apa yang terjadi ya? Rawa Ganjar, hah? Rawa Ganjar. Ini cukup padat penduduknya. Ini Anda bisa lihat, dan di sini nanti Anda akan bisa lihat kolam renang untuk anak-anak. Yeay. Di sini kalau pas musim hujan bisa banjir, padahal dekat sungai. Kenapa? Karena aliran airnya yang tidak atau kurang lancar. Ini ada pesona kali pandang. Nah, itu kolam renangnya. Dengan pemandangan di sana gunung. Ya. Pegunungan, dan ini sawahnya habis dipanen padinya sehingga ini belum ada. Nah, ini ada burung bangau kecil dan tempat ngopi. Ngeprint juga boleh. Enggak. Berhenti dulu. Wow. Berhenti dulu. Nggak es teh. Iya. Mau nge-es teh dulu. Ini tempatnya asik.
Ini suasana warung tikungan. Ini bapak ibu yang buka. Sip. Nah itu ada ini merbabu, ini Gunung Gajah, nah ini Telomoyo. Pemandangannya jelas siang hari ini. Ini dulu juga warung. Nah, ini tanah milik pemerintah desa Rawaboni, masih Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Wah, tanaman lomboknya luar biasa nih ya. Dapat cahaya matahari penuh sehingga lomboknya besar-besar. Padahal ini lombok rawit atau lombok jembret. Besar-besar. Bagus sekali ya pemandangannya. Dilarang mendirikan bangunan KJA dan beranjang di Badan Air Danau Rawapening, Perpres nomor 60 tahun 2021. Kita tadi berarti melingkari Rawapening yang luas dengan pemandangan yang sangat bagus, segar, enak. Panas matahari sebenarnya menyehatkan ya. Jadi jangan takut untuk terkena matahari. Kenapa? Karena wis payu. Apa wis payu ya? Kata orang kalau hitam-hitam sudah menikah nggak apa-apa karena wis payu, sudah punya pasangan. Katanya begitu. Sepedanya di sana, sepedaku di situ. Sepedaku merek Hermes. Ini bahan asli dari Kromoli. Ini Hermes. Yuk teman-teman, guys kesini nikmati pemandangan alam asrinya. Kita biasanya juga naik sepeda, guys ke sana. Nah ini Telomoyo itu kita biasanya lewatnya bisa Sepakung, Wirogomo sampai ke puncak sana ya, luar biasa, asik. Adrenalinnya naik, endorfinnya muncul sehingga lebih sehat dan menyenangkan. Ini guysnya berhenti dulu menikmati apa Mas Den? Es teh. Ngomongnya harus es teh. Begitu. Sedangkan Sobat Yuda baru menikmati video apa itu? Latihan. Oh. Nah ini punya saya apa? Es teh. Oke, salam sehat dan happy.